kotakan. Saya Muhammad Ali Fardan. Saya Pinsa Kamila Mufidah. Saya Maria. Saya Miguela Syakirani. Saya Nayaka Ardelia Nariswari. Saya Nur Syahban Fayan Putranda Andrea. Selamat menyaksikan. Indonesia sebagai negara multikultural sering menghadapi konflik akibat perbedaan etnis dan budaya. Etnis Tionghoa yang telah lama menetap di Indonesia kerap menjadi sasaran diskriminasi, baik sejak masa kolonial Belanda hingga Orde Baru, melalui kebijakan yang membatasi identitas budaya mereka. Puncaknya terjadi pada kerusuhan Mei 1998 di Surakarta, ketika etnis Tionghoa mengalami penjarahan, perusakan, hingga kekerasan fisik yang menimbulkan trauma dan kerugian besar. Penelitian ini mengkaji bentuk kerusuhan, faktor penyebab, serta dampaknya bagi masyarakat Tionghoa di Surakarta. Terjadi konflik identitas dan akulturasi budaya di mana diskriminasi etnis Tionghoa yang merupakan minoritas dipandang berbeda dan cenderung negatif. Kebijakan politik diskriminatif yang berada pada era tersebut memperkuat stigma sosial terhadap etnis Tionghoa. Krisis ekonomi yang memicu kriminalitas tinggi dan mengkambing hitamkan etnis Tionghoa dituduh sebagai sumber korupsi dan kesengsaraan ekonomi nasional. Kekerasan sosial yang terjadi disebabkan oleh persembuhan masyarakat terhadap dominasi di sektor tekstil. Kekerasan tersebut menyebabkan trauma kolektif pada etnis Tionghoa. Penyebab terjadinya kasus tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 berawal dari demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi. Penyebab utamanya adalah krisis ekonomi dari 1997 hingga 1998 yang membuat harga kebutuhan pokok melonjak. Banyak rakyat kehilangan pekerjaan dan muncul keresahan besar. Selain itu, pemerintahan Orde Baru yang otoriter membatasi kebebasan berpendapat, sehingga mahasiswa merasa harus turun ke jalan. Mereka menuntut demokratisasi, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta pergantian kepemimpinan nasional. Sayangnya, aksi ini direspon aparat dengan kekerasan, hingga menewaskan 4 mahasiswa Trisakti dan melukai puluhan lainnya. Peristiwa inilah yang memicu gelombang demonstrasi lebih besar dan akhirnya membuat Presiden Soeharto lengser. Tragedi Trisakti 1998 terhadap masyarakat adalah yang pertama, korban dan kerugian. Jatuhnya korban terutama 4 mahasiswa Trisakti, kerusakan bangunan, dan penjarahan. Yang kedua adalah trauma. Masyarakat mengalami trauma akibat kekerasan. Yang ketiga adalah ekonomi terganggu. Kerusakan properti menghambat aktivitas ekonomi. Yang keempat adalah kesadaran politik. Masyarakat lebih berani menuntut reformasi. Dan yang kelima adalah solidaritas. Muncul rasa kebersamaan untuk memperjuangkan demokrasi, dan yang terakhir adalah perubahan nasional, memicu jatuhnya Orde Baru dan lahirnya reformasi. Solusi untuk tragedi Trisakti pada tahun 1998 yaitu yang pertama adalah keadilan hukum, yaitu memberikan keadilan bagi korban keluarga melalui pengadilan HAM. Yang kedua adalah reformasi politik, yaitu dengan mewujudkan pemerintah yang demokratis, akuntabel dan bebas KKN serta lebih terbuka. Yang ketiga ada rekonsiliasi sosial, yaitu menghormati dan mengenang korban sebagai pahlawan reformasi, membangun kesadaran generasi muda tentang pentingnya demokrasi HAM. Yang keempat adalah perbaikan institusional, yaitu reformasi di tubuh aparat keamanan agar tidak represif terhadap rakyat, menetapkan mekanisme kontrol sipil atas militer dan polisi. Yang kelima adalah pendidikan dan kesadaran publik, menjadikan tragedi Trisakti sebagai pelajaran sejarah untuk mencegah pengulangan, memperkuat pendidikan, kewarganegaraan, HAM, dan demokrasi di sekolah. Peran sosiologi terhadap kasus Trisakti 1998 yang paling cocok adalah di bidang pemerintahan, yakni memberikan dasar ilmiah bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih demokratis, adil, dan berpihak pada rakyat. Melalui analisis sosiologis, pemerintah dapat memahami akar konflik,
seperti kesenjangan sosial, represi, dan krisis ekonomi, sehingga bisa membuat kebijakan pencegahan dan pelindungan HAM. Apa yang bisa menjadi pembelajaran dan refleksi tentang fungsi dan peran sosiologi yang didapat dari analisis kasus? Nah, inti refleksi, sosiologi membantu memahami tragedi Trisakti 1998 melalui analisis kekuatan sosial, struktur kekuasaan, dampak sosial, dan peran ideologi. Nah, untuk peran dan fungsi sosiologi, yang pertama, memahami akar masalah ketidakadilan. Yang kedua, mendorong dialog dan rekonsiliasi. Yang ketiga, mengadvokasi reformasi kebijakan. Yang keempat, membangun kesadaran HAM dan demokrasi. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.